MotoGP Aragon adalah balapan Eropa terakhir sebelum memasuki sirkuit benua Asia di musim 2022 ini. Balapan yang cukup seru, tapi juga apes bagi Fabio Quartararo, sang pemimpin klasemen sementara. Bagaimana jalannya balapan semalam? Mari kita bahas. Lap pertama yang mengerikan bagi Fabio Quartararo dan Nakagami. Marc memulai start yang cukup baik dari posisi 13, kemudian dia berhasil berada di depan Quartararo. Marc masuk ke tikungan 3 dengan kecepatan yang bagus, tapi sayangnya dia kehilangan grip ban belakang yang membuatnya harus sedikit mengerem. Datang Quartararo dengan kecepatan yang tinggi untuk memasuki tikungan, kemudian akhirnya menabrak bagian belakang motor Marc yang membuat Quartararo harus berakhir di gravel dengan sangat keras. Fabio Quartararo has been collected mid-pack. He ran into the back of Marquez, I think. Oh, Fabio Quartararo, that's an absolute... Di tikungan ke-7, Marc mencoba untuk mengendalikan right high adjusternya, tapi gagal sehingga motor Marc tidak stabil. Kemudian dia kehilangan keseimbangan dan tertabrak lagi oleh Nakagami dari belakang, menyebabkan Nakagami terjatuh dengan cukup keras dan mengerikan. Beruntung kedua rider yang jatuh tidak mengalami cedera serius. Sang raja tidak bisa menyelesaikan balapannya. Dengan kedua kecelakaan yang melibatkan Marc membuat motor Honda RC213V yang dikendarainya mengalami kerusakan pada perangkat right high adjuster, sehingga membuat motornya kehilangan keseimbangan dan Marc tidak mau mengambil resiko yang terlalu besar mengingat dia baru saja sembuh dari cederanya dan Marc tidak sedang bertarung untuk kejuaraan dunia, sehingga dia memilih untuk keluar dari balapan lebih awal dan berdiskusi dengan timnya mengenai apa yang dialaminya sepanjang balapan kemarin. Pembuktian tim order di Ducati tidak pernah ada. Pecco Bagnaia memulai start dengan sempurna dan memimpin lomba sejak lap pertama, hingga akhirnya Bastianini yang start dari posisi 3 dapat membuntutinya sepanjang jalannya balapan setelah berhasil overtake Jack Miller pada lap 18 untuk posisi kedua. Bastianini coba overtake Pecco di lap 15, tapi berhasil dibalas oleh Pecco lagi di sektor terakhir, masih di lap yang sama. Kemudian di lap terakhir, Bastianini berhasil overtake Pecco tanpa membuat kesalahan dan berhasil memenangkan race. Ini seolah menjadi bukti bahwa tim order yang selama ini menjadi isu di lingkungan paddock tidaklah benar, setidaknya hingga race Aragon kemarin. Sang raja tahta podium 3 telah kembali. Alex Espargaro kembali naik podium setelah merasa kesulitan dengan Aprilia RS GP-nya sejak seri Silverstone kemarin yang membuatnya mengalami high side di sana dan selalu finish di luar zona podium pada 3 race terakhir. Hasil ini pastinya akan menguatkan kembali moral tim serta kepercayaan dirinya untuk menghadapi race tersisa, ikut memperebutkan gelar juara dunia jika memang memungkinkan. Dengan selisih yang hanya 20 poin dari Quartararo, sang pemuncak klasemen saat ini. Ducati juara dunia konstruktor. Dengan 4 tim dan 8 motor Desmos edisi yang kompetitif di atas lintasan, tidak heran jika Ducati bisa mengunci gelar juara dunia konstruktor ketiganya lebih awal dengan 346 poin, meninggalkan Yamaha dengan selisih 129 poin. Jadi dengan gagal finishnya Quartararo, konsistensi Pecco di race kemarin, dan kembalinya Aprilia melalui Alex Espargaro ke dalam pertarungan, membuat perebutan gelar juara dunia kembali terbuka dan akan semakin seru. Sampai jumpa lagi di race Jepang pada 25 September nanti. Salam beropini.